Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Anak-anak yang ustazah sayangi serta kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan bulan yang penuh rahmat dan maghfirah ini, marilah kita bersama-sama mensyukuri segala nikmat dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua, di mana kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh rahmat bagi siapa saja yang ingin memperbanyak amal kebaikan, dan bulan yang penuh ampunan bagi siapapun yang ingin membersihkan dirinya dari noda-noda dosa. Kesempatan yang agung ini sudah seharusnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada jaminan di tahun depan kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anak yang ustazah sayangi serta kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kali ini ustazah ingin menyampaikan ceramah singkat yang berjudul tentang keberkahan sahur. Perlu diketahui bahwasanya di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berpuasa adalah sahur. Sahur adalah makan dan minum untuk niat berpuasa pada waktu sahur, yaitu sebelum terbit fajar. Sebagian ulama mendefinisikan bahwasanya sahur adalah sunnah Nabi yang banyak mengandung manfaat dan hikmah bagi orang yang berpuasa. Berpuasa dengan menjalankan sahur terlebih dahulu itu lebih baik daripada berpuasa tanpa menjalankan sahur terlebih dahulu. Seperti yang sudah dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasahharu fa inna fi sahuril barakah. Yang artinya bersahurlah kalian, karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas menyebutkan bahwasanya di dalam sahur itu ada keberkahan. Karena makan dan minum pada waktu sahur itu akan memberikan nutrisi dan kekuatan untuk tubuh kita agar bisa menahan rasa lapar dan haus pada waktu siang hari. Anak-anak yang ustazah sayangi serta kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah,
Lalu berapa lama waktu sahur menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lama waktu sahur menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikisahkan oleh sahabat Zaid bin Sabit. Ia berkata, kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pergi untuk melaksanakan sholat. Aku bertanya, berapa jeda antara azan subuh dan sahur? Beliau menjawab, sebanyak ukuran bacaan 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Hal yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas oleh masyarakat muslim dikenal dengan istilah imsak. Imsak itu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sebelum terbit fajar atau sebelum azan subuh. Adapun perkiraan 50 bacaan ayat Al-Quran di Indonesia biasanya terhitung selama 10 menit. Maka batas maksimal waktu makan sahur yang berlaku di Indonesia adalah 10 menit menjelang azan subuh. Dalam hadis Nabi yang lainnya disebutkan bahwasanya batas waktu makan sahur itu sampai menjelang azan subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan dan minumlah sampai terdengar azan subuh. Abdullah bin Maktum, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak yang ustazah sayangi serta kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bila sahur itu termasuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di dalamnya pasti terdapat hikmah yang besar. Sahur itu merupakan bentuk kasih sayang Allah dan Rasul-Nya kepada orang yang berpuasa. Karena memberikan kesempatan dan peluang bagi orang yang berpuasa untuk menikmati makan dan minum pada batas waktu makan sahur. Oleh karenanya, rahmat dan karunia ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mengapa makan di waktu sahur begitu istimewa dalam berpuasa? Nah, inilah hikmah sahur yang luar biasa. Antara lain yang pertama, makan di waktu sahur itu dapat membina dan mendidik kita untuk dapat menjaga dan mengatur waktu makan kita. Makan yang teratur itu adalah makan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sesuai dengan pola kesehatan. Makan sahur adalah makan yang teratur. Karena apa? Karena setelah kita menjalankan makan sahur, kita akan melaksanakan kegiatan aktivitas seperti biasanya. Sehingga nutrisi yang sudah kita konsumsi pada saat kita makan sahur akan menjadikan energi untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Lalu hikmah sahur yang kedua, yaitu sahur dapat menetralisir asam lambung, memperlama rasa kenyang, dan memperlambat datangnya rasa lapar. Lalu hikmah yang ketiga, pada waktu sahur bisa kita gunakan untuk beribadah sholat malam, memperbanyak berzikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena di antara waktu beristighfar dan berdoa yang paling afdol itu adalah salah satunya pada waktu sahur. Bahkan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ciri orang yang bertakwa dan orang yang menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya itu adalah orang yang selalu beristighfar pada waktu sahur. Itulah tadi hikmah sahur yang luar biasa apabila kita mau menjalankan ibadah sahur.
Semoga kita semua mendapatkan keberkahan sahur pada bulan Ramadan yang berkah ini. Demikian tadi apa yang telah Ustazah sampaikan. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.